Kepala Perancang Misi Tianwen-3 Liu Jisong melaporkan misi pengumpulan sampel Mars Tiongkok akan memasuki fase pengembangan model penerbangan pada tahun ini, di mana berdasarkan penelitian teknis awal dan peragaan, misi tersebut mencatatkan terobosan dalam bidang teknologi utama dengan tim engineering memfokuskan diri pada pengembangan prototipe. Pemirsa, Tianwen-3 tengah memasuki fase pengembangan model penerbangan dalam menyelesaikan misi pengumpulan sampel Mars Tiongkok pada tahun ini. Di mana misi pemulangan sampel Mars tersebut dijadwalkan akan diluncurkan sekitar tahun 2028 mendatang. Kepala Perancang Misi Tianwen-3 Liu Jisong melaporkan misi pengumpulan sampel Mars Tiongkok akan memasuki fase pengembangan model penerbangan pada tahun ini, di mana berdasarkan penelitian teknis awal dan peragaan, misi tersebut mencatatkan terobosan dalam bidang teknologi utama dengan tim engineering memfokuskan diri pada pengembangan prototipe. Sebelumnya, misi pemulangan sampel Mars dijadwalkan akan diluncurkan pada sekitar tahun 2028 dengan target membawa pulang tidak kurang dari 500 gram sampel Mars ke bumi pada 2031 mendatang. Nantinya para ilmuwan internasional diundang untuk menjalin kolaborasi dalam memajukan pengembangan teknologi eksplorasi luar angkasa dalam dan engineering terkait. Sementara itu, dalam bidang engineering, misi anyar ini tengah mengembangkan wahana pengorbit, kapsul pembawa pulang, wahana pendaratan, wahana pendakian, serta modul layanan yang akan membentuk kompleks wahana pengorbit, kapsul pembawa pulang, dan kompleks wahana pendarat, pendaki, modul layanan. Adapun proses pengembangan tersebut juga mencakup upaya mencapai terobosan di bidang teknologi utama, seperti pengambilan dan penyegelan sampel permukaan Mars lepas landas dan pendakian dari permukaan Mars, pertemuan wahana di orbit Mars, pengambilan dan pemindahan sampel, serta perlindungan planet dengan misi mencari tanda-tanda kehidupan yang potensial di Mars, menyelidiki formasi geologis Mars, dan memeriksa atmosfer Mars untuk mencapai penemuan besar dalam studi evolusi planet-planet terestrial yang layak huni. Berbagi sumber, IDEX Channel. Pemirsa, pabrikan otomotif Tiongkok Changan Auto resmi memperkenalkan platform hibrida terbaru bernama Blue Core Super Engine pada tahun ini, di mana pihak perusahaan menginvestasikan dana sekitar 4,9 triliun rupiah untuk membangun laboratorium khusus guna mengembangkan arsitektur teknologi anyar tersebut. Pabrikan otomotif asal Tiongkok Changan Auto resmi memperkenalkan platform hibrida baru bernama Blue Core Super Engine yang menyasar 70 juta pembeli global tahunan yang masih menggunakan mesin pembakaran internal, di mana pihak manajemen menginvestasikan anggaran mencapai 2 miliar yuan atau sekitar 4,9 triliun rupiah untuk membangun laboratorium khusus guna mengembangkan arsitektur Blue Core Super Engine. Dilansir oleh IT Home, perusahaan menargetkan platform hibrida tersebut dapat mencapai tingkat konsumsi bahan bakar hingga 2,98 liter per 100 km di lingkungan perkotaan. Platform Blue Core Super Engine sendiri merupakan hasil dari siklus pengembangan selama 6 tahun yang melibatkan 1.000 insinyur dan 163 terobosan teknologi dalam perangkat keras serta perangkat lunak powertrain. Tidak hanya itu, platform Blue Core menjadi salah satu pengembangan dari seri mesin Changan yang diperkenalkan sejak 2012, serta sistem injeksi tekanan ultra tinggi 500 bar yang diperkenalkan pada tahun 2024, di mana versi platform terbaru ini menggunakan pendekatan terpadu minyak dan listrik yang memprioritaskan penggerak motor listrik dibandingkan mesin. Dengan optimalisasi efisiensi pada kecepatan rendah, platform ini dirancang mengatasi pemborosan bahan bakar yang biasanya terjadi pada kondisi lalu lintas stop and go. Di sisi lain, pengembangan sistem transmisi hibrida dan elektronik daya secara internal juga dapat mengurangi ketergantungan Changan pada pemasok pihak ketiga seperti Aisin untuk gearbox dengan efisiensi tinggi. Bagi sumber IDEX Channel.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Market Highlights. Ajang balap Formula One membatalkan 2 seri balapan di Timur Tengah, yaitu Grand Prix Bahrain dan Grand Prix Arab Saudi yang dijadwalkan pada April 2026. Keputusan ini diambil menyusul memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran dan menimbulkan resiko keamanan bagi penyelenggaraan balapan. Formula One bersama Federasi Otomotif Internasional atau FIA mengumumkan bahwa Grand Prix Arab Saudi dan Grand Prix Arab Saudi tidak akan digelar pada April 2026. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi terhadap situasi keamanan di Timur Tengah. Pembatalan balapan tersebut berkaitan dengan perang yang melibatkan Iran setelah serangan militer di kawasan tersebut. Konflik yang berlanjut memicu kekhawatiran terhadap keselamatan tim pembalap dan penonton. Sebelumnya Grand Prix Bahrain dijadwalkan berlangsung pada 12 April di sirkuit Sakri. Sementara Grand Prix Arab Saudi dijadwalkan digelar pada 19. Pihak Formula One menyebut keputusan ini diambil untuk memastikan keselamatan pembalap, tim, dan seluruh staf. Meskipun Bahrain dan Arab Saudi tetap dianggap penting dalam ekosistem musim balap Formula One. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, perusahaan teknologi telekomunikasi Ericsson meluncurkan perangkat lunak berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk mendukung perluasan jaringan 5G. Teknologi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi jaringan sekaligus mempercepat transformasi digital di kawasan Asia. Ericsson meluncurkan perangkat lunak berbasis AI untuk mendukung optimalisasi jaringan 5G di Asia Tenggara dan Indonesia dengan meningkatkan kinerja dan efisiensi operasi jaringan. Perusahaan mengembangkan solusi ini untuk menjawab kebutuhan konektivitas digital yang semakin meningkat di berbagai sektor. Ericsson menggunakan teknologi AI dalam software tersebut untuk mempercepat perluasan jaringan 5G melalui otomatisasi dan analisis data jaringan secara real-time. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan dan kualitas layanan telekomunikasi. Teknologi AI dalam sistem tersebut membantu operator telekomunikasi dalam mengoptimalkan kinerja jaringan secara otomatis berdasarkan kondisi lalu lintas data. Sistem ini juga memungkinkan penyesuaian kapasitas dan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Ericsson mengembangkan solusi berbasis AI dan 5G untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor industri. Teknologi ini dinilai dapat mempercepat adopsi layanan digital dan meningkatkan produktivitas ekonomi. Kerjasama antara Ericsson dan mitra telekomunikasi di Indonesia bertujuan memperkuat ekosistem digital nasional melalui pengembangan infrastruktur dan talenta digital. Langkah ini menjadi bagian dari strategi membangun konektivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi AI dan 5G dalam jaringan telekomunikasi mampu mendukung berbagai aplikasi industri seperti otomasi dan smart manufacturing. Kombinasi teknologi ini memungkinkan proses monitoring dan pengolahan data dilakukan secara real-time. Ericsson menargetkan implementasi software AI tersebut dapat meningkatkan efisiensi operasional dan konektivitas jaringan di Indonesia dalam jangka panjang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan layanan berbasis teknologi. Berbagai sumber IDX Channel.